Bismillahirrahmanirrahim. Nawadul itikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hadha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata al-khair ibtiqa mardati wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah ma lutfi al-afiyah wa salahil aqib ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam susan imam al-habarakatuh syukur habib طلب المسلم ثم سيدنا الحبيب محمد بن مالك خاصة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada ijazah yang antum biasa baca itu kan Salat Nuril Anwar Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Ya. Jadi yang biasa dibaca di sini itu antum sudah mendapatkan ijazah dari Sayyidil Habib Rahman, juga pastinya dari Yang Mulia dan Imamul Habr. Ya. Jadi enggak perlu pakai ijazah-ijazah, ya sudah ijazah. Ya. Terus kemudian dikatakan di sini qala radhiyallahu ta'ala anhu Salatu Nuril Anwar li Sayyidi Ahmad Al-Badawi tuqra lil mubtadi'ina fis suluk. Wassalatu syajarah lahu ayatan li ahli nihayah. Wal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ajazani fihima. Jadi Al-Habib Al-Imam Al-Habr itu mendapatkan ijazah baik itu Nuril Anwar atau juga Salatus Syajarah dari Sayyidina Al-Imam Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kita baca bersama Salatus Syajarah atau Salat Nuril Anwar dulu. Ayo. Ayo. Wasiril asrar watir wa miftah babi عدد نعم الله وإفضاله. Sekarang sholawat atau sholatnya sholat syajarah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafi as-suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazaini al-ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyun tahta liwa'ih fahum minhu wa ilaih wa salli wa sallim wa barik alaih
وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ya, ijazah dari beliau Sayyidil Habib Rahman yang bersambung pada Imam Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, sambung kepada Imam Al-Habar Qutb Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, dan juga sambung kepada Sayyidina Imam Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an yusrus syariatil Muhammadiyah. Yang keempat ini mudahnya daripada syariat al-Muhammadiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa min khasa'isi hadhil ummah anna syari'ataha aisarus syara'i. Daripada kehususan umat ini, syariatnya aisarus syara'i, paling mudahnya syariat. Wa dzalika bin nasil Qur'an, fama min faridatin minal faraidi illa wa yassaraha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaftahu babar rahsati wal udri fiha. Fakhud mathalan as-salah. Tidak ada daripada fardunya kecuali Allah Subhanahu wa taala memang mempermudah. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rukhsah, kemudahan, wal udhur fiha. Kita ambil misalnya, wa hiya fakhudh mathalan as-salata wa hiya ahammun wa 'adhamun. Salat itu adalah sesuatu yang sangat penting dan paling agung daripada 'adhamul faraid. Bal hiya imaduddin wa asasuhu al-matin. Iya. Bahkan salat itu kita tahu adalah imaduddin dan juga asasnya yang memang sama saja, tiang yang sangat matin, kuat. Fa innaha ma'a dzalika ja'alallahu ta'ala laha ahkaman khassatan takhtalifu 'anil hukmil asli laha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam salat itu hukum-hukum yang khusus yang takhtalifu 'anil hukum. Ada ikhtilaf di dalam hukum tersebut. Mura'atan lidhurufin khassah fi ahwalin khassah, yang menjaga daripada keadaan yang khusus dalam keadaan yang khusus pula. Dhuruf sama makna ahwal. Kal marad, safar, harab, ya ada kemudahan-kemudahan. Antum melaksanakan perjalanan pulang nanti, baik itu ke Jambi atau juga ke Palembang, jangan sampai diambil rohsohnya dari rohsoh syaiton. Ya, subuh ngantuk tidur, itu rohsoh setan itu namanya. Ya, ya harus bangun. Rohsohnya sudah ada aturan. Jamak, qasar itu boleh. Ya, ini sholatnya digabung gara-gara capek semuanya, asar, zuhur, maghrib, ya namanya jamak takdir. Ya udah jamak semuanya tuh, insyaallah. Belum nyampe rumah sudah dilaknat antum. Iya, na'udzubillah min dzalik. Kalau orang-orang yang dekat mungkin bisa mampir-mampir dulu sambil ngopi. Enak tuh. Ya, pas banget. Jadi antum usahakan ya untuk mengambil silakan rohsoh ya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita.
Wa fi halati adami wujudil libasis satir. Juga di dalam keadaan tidak adanya libas, ya. Au adami ma'rifatil kiblah, atau juga boleh di dalam tidak mengetahui kiblat, au nisyaniha au naumi fiha. Wa hadha at-taysir huwa sifatul 'ammah li hadhihi syariatil mutahharah. Kemudahan ini adalah sifat yang umum di dalam syariat al-mutahharah. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Asik banget nih umat Nabi SAW, ya, dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka bahkan Allah Subhanahu wa taala kesusahan untuk umat Nabi SAW ini. Kalau umat terdahulu, ya Allah, antum sudah lihat di awal-awal tuh, bagaimana mereka harus sholat di tempatnya yang tidak boleh di tempat yang lain, ya, harus menggunakan air di saat tidak ada air, ya sudah qadha nantinya, tidak boleh sholat. Kalau kita umat Nabi SAW, ya, tidak ada air boleh pakai turab, tidak ada turab boleh tidak pakai kedua-duanya, ya. Itu ajaran daripada umat Nabi SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha radiya li hadhil ummatil yusra wa kariha lahal usr. Ya, jadi hadis ini maknanya sama dengan tadi tuh. Ya, ayat suci Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha untuk umat ini kemudahan. Dan enggak suka, kariha benci, maksudnya enggak suka, ya, untuk umat ini adalah usur, kesusahan. Ya Allah, kita ini sudah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru, ya, mengambil sesuatu yang paling mudah yang diajarkan oleh syaitan. Kalau kita mengambil sesuatu yang paling mudah yang diajarkan syaitan, pastinya juga mudah menuju nerakanya Gusti Allah, udah jelas tuh. Ya. Kemudahan-kemudahan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sangat istimewa. Ya, maka ambil kemudahan-kemudahan itu. Nah, sekarang banyak orang yang mempersulit seperti Bani Israel sudah. Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala tetapi mengambil yang sulit, itu adalah satu kesalahan. Kemudian rawahu at-Tabrani birijalin sahih. Warwa Ahmad fi musnadihi an Khudzaifah qala sajada sallallahu alaihi wasallam falam yarfa rasahu hatta dhannana anna nafsahu kubidat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud lama banget, enggak ngangkat-ngangkat kepalanya itu. Sehingga para sahabat itu menyangka bahwa nafsahu, bahwa jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kubidat, ruhnya kubidat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala alias wafat. Falamma faragha qala rabbi istasyarani. Al-hadis. Ya, istasyarani itu meminta musyawarah bahasanya. Iya, Bang. Al-hadis wa fihi wa ahalla lana katsiran mimma shaddada ala man qablana wa lam yaj'al alaina fid dunya min kharajin falam ajid syukran illa hadhihi sajdah. Jadi menghalalkan buat kita apa, memudahkan katsir daripada banyak yang dipersulit orang-orang terdahulu dan tidak menjadikan, ya, alaina kepada kami di dalam dunia itu haraj, kesempitan, ya. Maka ketika itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falam ajidu syukran illa hadhihi sajdah. Ini beliau sujud, ya, lama banget itu. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bi hadhihi ni'mah tahaddutsan bi ni'matillah wa yaqulu inni bu'ithtu bil hanafiyyati syahmah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftakhir, berbangga dengan kenikmatan ini dan juga tahadduts bi ni'mah. Ya, kita juga dianjurkan tahadduts bi ni'mah. Apa tuh ayat Al-Qur'annya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, tetapi juga harus dipahami. Banyak orang yang seakan-akan menceritakan nikmat tetapi justru menghancurkan nikmat. Ya, menceritakan tujuannya memang baik,
Tetapi di saat kita menceritakan itu ada kibir di situ. Misalnya kita bermimpi Rasulullah SAW. Ya, orang ketika mimpi Rasul itu kalau bisa sembunyikan. Tidak perlu harus ceritakan kepada siapapun. Kalau mungkin kita mau cerita kepada guru, menanyakan benar tidak mimpi ini, itu mungkin masih dikatakan boleh. Tapi kalau cerita kepada teman-teman kita, dijamin tuh hilang. Karena ketika kita cerita itu sudah ada kibir tuh. Ya, ada syaitan yang ada di samping ente itu, ya, yang memunculkan ya ujub, bangga diri, riya dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak lagi mimpi Nabi Muhammad SAW. Kita juga menceritakan ya tentang mimpi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya seseorang guru menceritakan itu bisa jadi tidak ada masalah, sebab untuk menarik motivasi katanya. Ya, agar orang-orang atau juga santri-santri itu mencontoh ya apa yang dilakukan oleh guru. Nah, guru itu kan kadang-kadang mengajarkan ya bagaimana cara untuk bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi Muhammad. Dulu waktu saya di Darul Hadis itu saya dapat ijazah pertama, dapat ijazah dari Sayyidil Habib itu Anafijahi itu. Apa itu bahasanya? Iya, Anafijahi Sayyidina Rasulullah SAW itu dibaca 116 itu sebelum tidur. Yes, 116 kalau tidak salah. 116. Ya, 116. Jadi dulu saya ngamalin terus kemudian aku tidur di apa namanya di bangku siang itu, di bangku kelas 2 waktu itu. Ya, tidur Pak, habis zuhur kan biasa tidur. Dulu mah tidurnya bebas. Ya. Tidur kemudian ya alhamdulillah. Sebelum tidur ya memang mengamalkan itu. Kemudian saya melihat Nabi SAW itu naik kuda putih dengan Sayyidatina Khadijah. Itu adalah satu kenangan yang tidak akan mungkin hilang. Ya. Nah, ini menceritakan mungkin di dalam diri saya kibir. Ya, pengen dianggap, tetapi itu terserah pandangan orang. Tetapi yang jelas saya pengen apa yang saya dapat itu juga didapat sama antum. Sehingga antum tinggal mengamalkan saja. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya saya kira semua juga akan dapat. Ya. Akan dapat insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi amalkan ya. Kalau antum pengen mengamalkan sesuatu yang misalnya di karangan Sayyidina Hasan Syaddad, apa itu Kaifiyatu Ru'yatil Mustafa kalau tidak salah, ada kitab ya, fotokopian. Di situ Sayyidina Hasan Syaddad ini salah satu murid Sayyid Muhammad Al-Maliki kalau tidak salah. Ya. Ya, beliau setiap tidur pasti mimpi Kanjeng Nabi. Makanya beliau mengajarkan atau menulis buku namanya Kaifiyatur Ru'yah sallallahu alaihi wasallam atau sebangsanya, yang jelas maknanya sama begitu. Nah, tinggal kalau antum mau cari atau juga di dalam kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki ya, baik itu di kitab Dakhair Muhammadiyah atau di dalam kitab-kitab yang lain, itu pasti tuh ada ya ijazah untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kalau seandainya kita mencoba satu persatu ya pasti ada kesempatan untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya lihat itu benar, mudah-mudahan itu harapan kita. Tapi kalau tidak ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Jadi kenangan itu masih saja, tidurnya juga di kelas 2 waktu itu baru, karena saya waktu masuk Darul Hadis itu disuruh kelas 1 kabur saya. Enggak mau. Minta kelas 2. Ya, akhirnya kelas 2 itu. Ya. Sallallahu Muhammad. Kemudian mana tadi itu? Wa yusi bidzalika bu'utsah wa rusulah fayaqulu lahum basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Kalau ini hadis sudah ma'ruf ya. Setiap antum kan hafal nih karena pendek. Ya, antum kan otaknya pendek. Jadi yang dihafal ya hadis-hadis pendek aja, enggak usah yang panjang-panjang. Sebab kalau yang panjang enggak ketemu. Ya otaknya sampai ke situ ngapalin yang panjang enggak ketemu.
Nanti balik lagi, yang ini apal, ujungnya hilang. Yang ujungnya apal, depannya hilang. Itu karena kependekan otak. ya, jadi udah ngapalin aja. Saya kira kalau seandainya hadis-hadis kecil antum ngapalin banyak banget, saya kira sudah dipandang sama Nabi SAW. Ya, tapi pandangnya juga pandangan pendek juga. Ini hadisnya, ini lucu banget hadisnya yang pendek-pendek melulu. Tapi hadis ini, ya, basyiru wala tunafiru. Jadi beri kabar gembira, jangan bikin tunafir, jadi orang itu lari kabur. Wa yassiru wala tu'assiru. Bikin mudah, jangan dipersulit. Dah gampangin aja. Kalau ada orang baru masuk Islam atau juga teman-teman antum nanti pulang itu kan ketemu tuh yang tatoannya tulisannya jagal, dibukanya jagalah kebersihan, nggak taunya. Disanganya jagal ini penjagal, nggak taunya dibuka ada tulisan belakangnya jagalah kebersihan. Top banget ini. Nah, antum mengajarin kepada mereka, udah amalin aja, apa aja boleh. Ya, nanti pada suatu saat ada perubahan. Kalau kita keras banget, baru beberapa hari juga langsung kabur. Baru ini, kamu utang sholat banyak nggak? Banyak. Wah, harus kodok lu, kalau nggak mati neraka lu. Wah, kabur orang-orang kayak gitu. Ya, ada waktunya. Nanti juga bertahap. Ya. Jadi jangan sampai kamu membuat mereka itu kabur. Mudahkan, jangan membuat sulit. Wa hadhihi hiyal qaidatul kubra fi takalif hadhihi al-aqidati kulliha. Fahiya masirah apa itu? Muyassarah wala usra fiha wa hiya tuhi lil qalbi alladhi yatadawwaqaha bisuhulati wal yusur fi akhdhil hayati kulliha. Wa tatba'u nafsul muslim bi taba'i khas minas sahamah allati la takallaf fiha wa la ta'kida mimma kana ala man qablahum minal umam. Wallahu a'lam bissawab.